Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Bumidul Hakim, Elda Nurdiani, Muhammad Aldi Warlida, saya sendiri Nur Ajijah, dan juga Risma Amelia. Di sini kami akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenuhi salah satu tugas pembelajaran PAI pada pendidikan menengah. Nah, langsung saja kepada pemaparan materi pembelajaran yang pertama, saya persilahkan. Menurut Khairiyah, meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah sebagai berikut. A. Memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hijrah titik awal utama dakwah Rasulullah SAW di Madinah setelah wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman kafir Quraisy. Beban Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam semakin berat. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah antara lain yaitu pada tahun 621 Masehi telah datang 13 penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqaba. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Faktor yang lain yang mendorong Rasulullah SAW untuk hijrah dari kota Mekah yaitu antara lain melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang Muslim. Kemudian melarang kelas bergaul dengan kaum Muslim. Dan musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Selanjutnya, yang kedua yaitu substansi dakwah Nabi Muhammad SAW. 1. Membina persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Setelah kaum muhajirin menetap di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai mengatur strategi untuk membentuk masyarakat Islam yang terbebas dari ancaman dan tekanan. Pertalian hubungan kekeluargaan antara penduduk Madinah atau kaum Ansor dan kaum Muhajirin dipererat dengan mengadakan perjanjian untuk saling membantu antar kaum muslimin dan non-muslim. Nabi Muhammad SAW juga mulai menyusun strategi ekonomi, sosial, serta dasar-dasar pemerintahan Islam. Nah, dalam menciptakan suasana agar nyaman dan tentram di kota Madinah, dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi. Nah, kemudian yang kedua yaitu membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Yang pertama, kebebasan beragama. Yang kedua, azan, sholat, zakat, dan puasa. Dan yang ketiga, adanya prinsip-prinsip kemanusiaan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bukunya 100 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia sepanjang sejarah sampai sekarang, salah satu tokoh yaitu Michael Hahut yang menempatkan Rasulullah SAW adalah sebagai Nabi Muhammad, yang menjadi urutan pertama yang menyatakan bahwa dalam bukunya itu beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil baik dalam hal keagamaan ataupun hal keduniaan. Dalam urusan politik, Rasulullah SAW menjadi salah satu sosok pemimpin politik yang amat efektif. Hingga saat ini, pasca wafatnya beliau sampai sekarang kurang lebih 14 atau 15 abad, itu pengaruhnya sangat kuat dan juga merusak tatanan global. Untuk selanjutnya yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Mengutip dari Yatim bahwasannya strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah itu ada tiga aspek, ada tiga unsur. Pertama, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Yang kedua,
memberikan surat kepada raja yang ada di zaman. Yang ketiga yaitu penaklukan kota Mekah. Itu 3 poin yang sangat penting mengenai strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang selanjutnya meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka memperkokoh masyarakat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat seperti berikut ini. Yang pertama, membangun masjid selain untuk tempat sholat, juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin, mempertalikan jiwa mereka, dan sebagai tempat bermusyawarah. Yang selanjutnya, membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Nabi mempersaudarakan antara golongan muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan juga golongan Ansor, penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan ikut membantu kaum muhajirin. Yang selanjutnya, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan ikatan perjanjian dengan sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama dan memiliki hak tertentu dalam bidang politik. Yang selanjutnya, surat Nabi kepada raja. Genjatan senjata memberi kesempatan kepada Nabi untuk menoleh berbagai negara lain sambil memikirkan bagaimana cara mengislamkan mereka. Salah satu cara yang ditempuh oleh Nabi adalah mengirim utusan dan surat kepada kepala-kepala negara dan pemerintah. Di antara raja-raja yang dikirimi surat ialah Raja Ghassan, Mesir, Abyssinia, Persia, dan juga Romawi. Selanjutnya yaitu penaklukan kota Mekah. Selama 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, dakwah Islam telah menjangkau seluruh jazirah Arab dan mendapat tanggapan positif. Hampir seluruh jazirah, termasuk suku-suku yang paling selatan, menggabungkan dalam Islam. Hal ini membuat orang-orang Mekah merasa terpojok. Perjanjian Hudaybiyah ternyata menjadi senjata bagi umat Islam untuk memperkuat dirinya. Oleh karena itu, secara sepihak mereka membatalkan perjanjian tersebut. Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya memasuki Mekah dan berhala di semua sudut negeri dihancurkan. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy.